Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya muncul di balik pepohonan ketika Santi terbangun dari tidurnya yang tidak pernah benar-benar nyenyak. Dingin masih menggantung di udara, masuk melalui celah-celah bambu gubuk reot yang ia tempati bersama ibunya, Ningsih. Dinding bambu itu sudah banyak berlubang, dan atapnya yang terbuat dari rumbia sudah lama bocor, membuat mereka harus menaruh ember dan baskom setiap kali hujan datang. Namun Santi sudah terbiasa. Baginya, hal-hal seperti itu sudah bukan lagi keluhan, melainkan sekadar bagian dari hidup yang harus dijalani. Ia bangkit perlahan dari tikarnya yang tipis dan digulung di satu sudut ruangan kecil. Tubuhnya menggigil sebentar, tetapi kemudian ia menarik napas panjang dan mengalihkan pikirannya pada apa yang harus ia lakukan hari itu. Ia merapikan rambut hitamnya yang berantakan dengan cepat, lalu mengambil selendang lusuh yang sehari-hari ia pakai ketika pergi ke hutan. Di pojok ruangan, terdengar suara batu pelan, suara yang sudah terdengar sejak beberapa bulan terakhir dan menjadi salah satu hal yang paling ditakuti Santi setiap kali ia membuka mata di pagi hari. Ia menoleh, melihat ibunya terbaring di atas tikar yang sama tipisnya dengan miliknya. Tubuh ibunya semakin kurus dari hari ke hari, wajahnya pucat, dan napasnya terkadang terdengar terputus-putus. "Bu, ibu terbangun?" tanya Santi pelan, suaranya lembut, seolah takut mengganggu. Ibu Ningsih membuka mata perlahan. Matanya sayu namun hangat. "Iya, Nak. Ibu terbangun karena batuk ini," katanya serak. "Maaf kalau mengganggumu." Santi menggeleng cepat. Mana mungkin ibu mengganggu. Santi hanya ingin ibu beristirahat. Nanti Santi carikan daun pisang yang banyak, Santi jual ke pasar, lalu Santi beli obat untuk ibu. "Tidak usah terlalu memaksakan diri, Santi," ucap Ibu Ningsih dengan suara lemah. "Ibu sudah cukup bersyukur kamu masih kuat bekerja setiap hari. Ibu ini hanya merepotkanmu." Santi tersenyum, meski hatinya terasa perih. Ibu tidak pernah merepotkan. Justru Santi ingin ibu cepat sembuh. Ia meraih mangkuk kecil berisi sisa bubur kemarin yang ia tutup dengan daun pisang agar tidak dimasuki serangga. Bubur itu sudah dingin, tetapi hanya itu yang mereka miliki. Ia menghangatkannya sebentar menggunakan tungku kecil yang mulai retak, lalu menyuapkannya perlahan kepada ibunya. Setiap kali ibunya membuka mulut untuk menerima suapan, Santi merasa beban hidupnya bertambah berat. Bukan karena ia tak sanggup merawat, tetapi karena ia takut melihat ibunya semakin lemah, sementara dirinya tidak bisa melakukan banyak hal untuk memperbaiki keadaan. Ia sering bertanya dalam hati, kapan terakhir kali ia melihat ibunya benar-benar tersenyum tanpa menahan rasa sakit? Kapan terakhir kali mereka makan makanan yang layak? Dan kapan terakhir kali mereka merasa tidak perlu memikirkan hari esok? Santi tidak tahu. Semua itu terasa sudah begitu lama. Setelah memastikan ibunya cukup hangat di bawah selimut tipis, Santi mengambil keranjang anyamannya yang sudah mulai rapuh di bagian tepinya. Keranjang itu ia letakkan di punggungnya dengan bantuan tali yang ia ikat sendiri. Sebelum keluar, ia menatap ibunya sekali lagi. "Ibu tidur lagi, ya?" Santi kembali sebelum matahari tinggi. Ibu Ningsih mengangguk pelan. "Hati-hati, Santi. Jangan terlalu masuk ke dalam hutan. Kalau ada suara-suara mencurigakan, kamu langsung pulang." Santi mengangguk dengan senyum tipis. Santi janji. Ia melangkah keluar dari gubuk mereka. Helai-helai rumbia yang hampir rontok bergoyang ketika pintu bambu itu dibuka. Saat Santi menutup pintunya, ia menarik napas panjang. Hari itu baru dimulai, namun ia tahu akan ada banyak hal yang harus ia hadapi. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan,
disusul suara perempuan-perempuan desa yang mulai menimba air. Desa kecil ini memang tidak pernah terlalu ramai, tetapi kehidupan di pagi hari selalu membawa sedikit suara untuk memecah kesunyian. Beberapa tetangga memandang Santi dengan tatapan yang bercampur iba dan penasaran. Mereka tahu kehidupan Santi tidak mudah. Sebagian berusaha ramah, sebagian lagi menggosipkan keadaan keluarganya seolah kemiskinan adalah sesuatu yang harus dibicarakan seperti berita penting. Tetapi Santi tidak memedulikan itu. Ia sudah terbiasa dengan tatapan semacam itu. Di ujung jalan tanah desa, terdengar suara tawa anak-anak muda. Mereka adalah anak-anak orang kaya di desa itu, mereka yang memiliki sawah luas, rumah bagus, dan tidak perlu bangun pagi untuk bekerja. Ketika Santi melintas, suara tawa mereka tiba-tiba mereda, lalu berubah menjadi bisik-bisik yang sengaja dikeraskan. "Lihat, si Santi lewat lagi," ujar salah satu dari mereka. "Bawa keranjang lusuh itu ke hutan. Pasti mau jadi pengemis di pasar nanti." "Kasihannya," sambung yang lain. "Ibunya sakit, tapi dia bukannya cari kerja beneran, malah cuma kumpulin daun pisang. Ya mau bagaimana? Orang miskin biasanya begitu." Tawa mereka meledak lagi. Santi menahan napas sejenak. Ia ingin berkata sesuatu, membela diri, atau sekadar melampiaskan rasa perih yang tiba-tiba menghunjam dadanya. Tapi ia tahu itu hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Ia memilih berjalan terus dengan kepala tegak, atau setidaknya berusaha terlihat tegak meski hatinya sakit. Saat ia sudah cukup jauh, ia menghela napas berat. Santi tidak boleh marah, bisiknya pada diri sendiri. Ibu selalu bilang, orang baik harus tetap sabar. Ia menatap pepohonan lebat di depan sana. Hutan selalu terasa lebih jujur dibanding manusia. Pohon-pohon tidak pernah menghakimi, tanah tidak pernah mencibir, dan angin tidak pernah mengejek. Hutan menerima siapa saja yang datang kepadanya. Dengan langkah mantap, ia masuk ke dalamnya. Di dalam hutan, suasana terasa berbeda. Udara lebih segar, cahaya matahari pecah menjadi serpihan kecil yang menembus sela dedaunan, dan suara burung-burung bersahut-sahutan seperti menyambut kedatangan Santi. Setiap kali dirinya masuk hutan, ada rasa damai yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah sering dilewatinya sejak kecil, mengamati pohon pisang yang tumbuh di beberapa sisi hutan. Sesekali ia berhenti, memilih daun yang bagus, memotongnya dengan hati-hati agar tidak merusak batang pohonnya. Daun-daun itu ia masukkan ke dalam keranjang. Pagi terus beranjak, dan keranjang Santi perlahan penuh. Namun tubuhnya terasa kuat, meski ia belum sarapan yang layak. Ketika matahari naik sedikit lebih tinggi, ia duduk sejenak di bawah pohon randu, mengusap keringat di dahinya. Ia menatap langit sayup-sayup melalui sela daun di atas kepala. Semoga hari ini jualannya laku banyak, gumamnya. Semoga Santi bisa beli obat untuk ibu. Ia menunduk, memeluk lutut, lalu menenggelamkan wajahnya di antara tangannya. Terkadang, ketika sendiri seperti ini, ia membiarkan air mata keluar walau hanya sedikit. Ia jarang menangis di depan ibunya karena tidak ingin membuat ibunya sedih. Tetapi di hutan, ketika tidak ada yang melihat, ia merasa bebas untuk meluapkan sedikit beban. Namun kali ini ia menahan tangis. Ia mengusap matanya, bangkit kembali, dan bersiap pulang. Tetapi sebelum ia melangkah, ia mendengar suara batuk dari kejauhan, bukan batuk manusia, tetapi suara batuk yang aneh, seperti hewan kecil yang sedang kesakitan. Ia menoleh. Suara itu terdengar lagi. Samar. Pelan. Seolah berasal dari balik rimbunan semak-semak.
Dada Santi berdebar. "Apa itu?" bisiknya. Ia maju selangkah. Kemudian 2 langkah lagi. Hutan tiba-tiba terasa lebih sunyi daripada biasanya. Santi menggenggam erat tali keranjangnya, mencoba mencari keberanian. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Suara makhluk yang membutuhkan bantuan. Santi menelan ludah. "Apa aku harus lihat?" katanya pada diri sendiri. Ia kembali mengingat pesan ibunya agar tidak masuk terlalu dalam jika mendengar hal yang tidak biasa. Tetapi hatinya yang lembut tidak bisa menahan diri untuk menolong. Ia menatap ke arah suara itu, menarik napas dalam-dalam, dan melangkah perlahan. Hutan seolah menahan napas bersamanya. Dan tanpa disadari, langkah kecil itu menjadi awal dari perubahan nasibnya selamanya. Pagi mulai beranjak menuju terang ketika Santi kembali dari hutan dengan keranjang yang terisi penuh daun pisang segar. Embun pagi masih menempel di setiap helai daun, membuatnya terasa lebih berat dari biasanya. Santi mengusap keringat di dahinya meski angin pagi masih dingin. Perjalanan dari rumah menuju hutan sudah cukup melelahkan, tetapi perjalanan setelah ini menuju pasar desa selalu jauh lebih berat, bukan karena jaraknya, melainkan karena perlakuan orang-orang di sana. Ia berjalan perlahan melewati jalanan setapak menuju pasar. Langkahnya tertahan ketika beberapa anak muda dari rumah-rumah kaya di desa muncul di ujung jalan. Mereka adalah anak-anak dari keluarga pedagang besar, pemilik sawah luas, dan beberapa di antaranya anak kepala dusun. Mereka semua mengenakan pakaian bersih, rambut tersisir rapi, wajah segar seperti pagi yang baru mandi. Berbeda dengan Santi yang pakaiannya lusuh dan penuh noda tanah dari hutan. Anak-anak itu melihatnya datang, lalu saling pandang sambil terkekeh. "Kalian lihat itu? Gadis daun pisang datang lagi," ujar salah satu pemuda yang tubuhnya paling tinggi. "Setiap hari bawa daun, daun, daun. Tidak bosan apa hidup miskin terus?" sahut yang lain. Tawa pun pecah. Santi menundukkan kepala. Ia sudah berkali-kali berhadapan dengan mereka, tetapi ejekan itu tidak pernah benar-benar hilang dari hatinya. Ia mencoba memendam semua perasaan tidak nyaman itu, tetapi suara mereka seperti duri kecil yang menusuk dalam-dalam. Santi, kamu tidak dengar? Kami bilang kamu itu gadis daun pisang," kata seorang gadis muda dengan suara dibuat-buat lembut. "Cocok sekali. Orang lain bangun pagi untuk belajar atau membantu orang tua mereka berdagang, sementara kamu bangun untuk membawa daun ke pasar. Hebat sekali." Tawa kembali pecah. Santi menarik napas panjang. "Maaf, saya harus ke pasar dulu," ujarnya lirih, tetap berusaha sopan. Namun ucapan itu justru memancing mereka untuk semakin bersuara. "Lihat itu. Dia masih minta maaf sama kita. Seperti dia salah apa?" ujar salah satu pemuda. Santi, kamu itu terlalu baik. Tidak cocok hidup di dunia yang keras seperti ini." Santi menggenggam tali keranjangnya erat-erat. Ia ingin melewati mereka tanpa berbicara, tetapi langkahnya terhenti ketika salah satu dari mereka berdiri tepat di depannya, menghalangi jalan. "Boleh lihat daunnya?" tanya pemuda itu sambil mengulurkan tangan seolah meminta. Santi menggeleng. "Maaf, nanti kalau rusak, tidak laku dijual." "Rusak?" Pemuda itu tertawa sinis. "Daun pisang mana ada yang tidak rusak? Kamu pikir daun ini berharga? Harga satu ikatnya lebih murah dari sandal kiriku." Tawa kembali pecah, lebih keras kali ini. Santi menahan napas. Dadanya sesak. Namun ia tahu, membalas hanya akan membuat keadaan bertambah buruk.
Ia memilih diam, menunduk, dan melangkah pelan ke sisi jalan, melewati mereka tanpa menatap satupun wajah yang mengejeknya. "Sudahlah, biarkan saja," akhirnya salah satu gadis berkata bosan. "Kasihan juga, nanti dia menangis di jalan." Tawa terakhir terdengar sebelum langkah kaki mereka menjauh. Santi berdiri di tempatnya selama beberapa detik, memejamkan mata untuk menstabilkan napas. Ia ingin marah. Ia ingin membela diri. Ia ingin mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain bekerja seperti itu. Ia ingin berteriak bahwa kemiskinan bukan sesuatu yang dapat dipilih. Namun semua itu hanya ia pendam dalam hati. Ketika ia membuka mata lagi, ia kembali berjalan. Langkahnya lebih berat, bukan karena keranjang daun pisang, melainkan karena beban yang tidak terlihat, beban yang tidak bisa ia letakkan seperti keranjang itu. Sesampainya di pasar desa, suasana sudah mulai ramai. Pedagang sayur, buah, rempah, dan para ibu rumah tangga hilir mudik memilih bahan makanan. Bau bumbu dapur bercampur dengan aroma tanah basah, mengisi udara dengan kehangatan khas pasar tradisional. Namun tidak ada kehangatan untuk Santi. Ia sudah hafal tatapan orang-orang ketika ia tiba. Beberapa kasihan, beberapa meremehkan, beberapa tidak peduli. Tapi tidak ada yang benar-benar ingin memahami. Santi menuju area yang biasa ia gunakan untuk menjual daun pisang. Sebuah sudut kecil di antara penjual jahe dan penjual kelapa. Di sana, ia menggelar daun-daun pisang itu dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang terlipat agar tetap terlihat segar. Baru saja ia duduk, seorang ibu pedagang kelapa menatapnya dengan pandangan setengah iba, setengah meremehkan. "Kamu datang lagi, Santi? Daun sebanyak ini pasti tidak laku semuanya," katanya sambil menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Sedikit-sedikit yang penting terjual," jawab Santi sambil tersenyum kecil. Ibu itu memandang daun-daun Santi lalu berkata, "Ya sudah, ini saya beli 2 ikat. Tapi harganya seperti biasa ya, 150 per ikat." Santi hampir tersedak. Harga itu bahkan lebih rendah dari harga terendah yang biasanya. Tapi jika ia menolak, ibu itu akan membeli ke tempat lain, dan Santi akan kehilangan pemasukan hari ini. Uang sekecil apapun sangat berarti untuk membeli obat ibunya. Santi menggigit bibir. "Baik, Bu." Ia menyerahkan daun, menerima kain receh, dan mengucapkan terima kasih. Meski hatinya terasa diremas. Baru saja ia ingin beristirahat sebentar, seorang pria paruh baya menghampirinya. Wajahnya keras, suaranya lantang. "Hei, daun. Harga berapa ini?" katanya sambil menunjuk tumpukan di depan Santi. Santi menunduk hormat. 300 per ikat, Pak." 300? Mahal sekali. Yang lain cuma 200. Kamu pikir daunmu emas apa? Tapi, daun saya baru saya ambil pagi ini, Pak. Masih segar. Segar apanya? Nih lihat, ada yang sobek sedikit. Pria itu menunjuk garis kecil di salah satu daun paling pinggir. Karena sobek ini, paling-paling harganya 150. Itu pun kalau saya mau. Santi tahu sobekan itu sangat kecil, tidak mengurangi kualitas daun sama sekali. Tapi ia tahu juga, berdebat dengan pembeli seperti ini hanya akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menjual. Dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Baik, Pak." Pria itu mengambil 4 ikat sekaligus dan melemparkan uang receh ke pangkuannya tanpa melihat. Kemudian ia pergi begitu saja. Santi memungut uang itu perlahan.
Jemarinya bergetar. Ia tidak tahu apakah gemetar karena lelah, atau karena marah, atau karena sedih. Mungkin semuanya bercampur menjadi satu. Hari terus berjalan. Santi berhasil menjual sebagian besar daun pisangnya, tetapi uang yang ia dapatkan jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Ketika matahari mulai naik tinggi, Santi memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan, ia melewati sungai kecil. Airnya jernih, mengalir dengan suara yang seharusnya menenangkan. Namun hari itu, suara itu tidak bisa membuat hatinya lebih baik. Ia berhenti sejenak di tepi sungai, menatap pantulan dirinya di permukaan air. Wajahnya letih. Matanya terlihat sayu. Ada kotoran tanah di beberapa bagian wajahnya, tetapi ia tidak peduli. Ia berbicara pada dirinya sendiri dalam hati. Kuat sedikit lagi, Santi, demi ibu. Ia merendam tangannya sebentar di air dingin, merasakan kesejukan itu menyentuh kulitnya. Setelah beberapa saat, ia kembali berjalan pulang. Namun beban terasa sama beratnya seperti ketika ia berangkat. Sesampainya di rumah, Santi mendengar suara batuk ibunya bahkan sebelum ia membuka pintu. Ia cepat-cepat masuk. Ibu Ningsih sedang duduk, bersandar pada dinding bambu, menahan batuk dengan tangan yang tampak semakin kurus. "Ibu, kenapa bangun? Bukannya disuruh istirahat?" tanya Santi sambil meletakkan keranjang kosongnya. Ibu Ningsih memaksakan senyum. "Ibu hanya ingin melihatmu pulang dengan selamat. Tadi ibu gelisah, takut kamu terluka atau tersesat." Santi duduk di samping ibunya. "Santi tidak apa-apa, Bu. Ini tadi Santi jual daun pisang, lumayan dapat sedikit uang." "Syukurlah," suara ibunya lirih. "Maafkan ibu, Santi. Kalau saja ibu masih sehat, ibu tidak akan membiarkan kamu bekerja sendirian seperti ini." Santi langsung menggeleng keras. "Jangan bilang begitu, Bu. Ibu sudah membesarkan Santi dengan penuh cinta. Sekarang giliran Santi yang menjaga ibu." Mata ibu Ningsih berkaca-kaca. "Santi, kamu terlalu baik." Santi tersenyum, meski ia tahu senyumnya tidak sepenuhnya bisa menutupi kesedihannya. Santi hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kemudian ia mengambil air hangat yang ia simpan di kendi, mencampurnya dengan sedikit garam, lalu memberikannya kepada ibunya untuk meredakan batuk. Mereka berbincang sebentar tentang hal-hal kecil, seperti cuaca hari itu, suara burung di belakang rumah, atau apapun yang bisa menghibur hati mereka walau sebentar. Namun ketika malam mulai tiba, dan angin semakin dingin masuk melalui celah-celah dinding bambu, Santi duduk sendirian di depan rumah. Ia memeluk lututnya, menatap gelapnya pepohonan jauh di ujung desa. Dalam hati, ia memohon, "Ya Tuhan, kalau memang ada keajaiban untuk keluarga kami, tolong tunjukkan jalan itu." Santi tidak minta kaya. Santi hanya ingin ibu sembuh. Angin berhembus pelan, membawa aroma hutan yang lembab. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Santi merasa seolah hutan itu sedang memanggilnya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara pepohonan ketika Santi menyiapkan dirinya untuk kembali masuk ke hutan. Udara yang lembab menempel di kulitnya, namun ia sudah terbiasa dengan hawa demikian. Setelah kejadian kemarin di pasar, ejaan, tawa sinis, dan tatapan meremehkan dari anak-anak orang kaya, hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Tapi justru karena itu, hari ini ia ingin pergi lebih pagi, lebih jauh, dan lebih lama ke hutan. Ia ingin menjauh sejenak dari dunia yang membuatnya terluka, dari ucapan-ucapan yang menggores hatinya tanpa belas kasihan.
Ibu Ningsih masih tertidur ketika Santi keluar dari gubuk. Nafas ibunya terdengar pelan dan berat, membuat Santi menatapnya sejenak dengan rasa cemas yang belum pernah benar-benar hilang. Ia menyibakkan beberapa helai rambut ibu yang menutupi wajahnya dan membetulkan selimut tipis yang menutup tubuhnya. Setelah itu, ia mengambil keranjang dengan tali anyaman yang sudah ia perbaiki semalam. "Bu, Santi pergi sebentar. Santi akan cepat kembali," bisiknya meski ibunya tak mendengar. Dengan langkah pelan, ia membuka pintu bambu dan keluar. Hutan menyambutnya dengan keheningan lembut. Daun-daun bergerak pelan, ditiup angin pagi yang basah. Burung-burung kecil belum banyak keluar dari sarang mereka. Langkahnya di atas tanah yang lembab menimbulkan suara, pelan tapi jelas, seolah hutan juga ikut mendengarkan setiap gerakan kecilnya. Dia berjalan mengikuti jalan setapak yang sudah sangat dihafalnya. Jalan itu seperti kawan lama yang tak pernah berubah meski dunia di sekitarnya sering terasa tidak ramah. Ujung-ujung daun pisang yang menjulang menampakkan kilau embun pagi. Aroma harum tanah basah terasa menyegarkan dan menenangkan hatinya yang gelisah. Namun hari ini ada sesuatu yang berbeda. Semakin jauh ia melangkah, semakin ia merasakan hawa aneh. Bukan dingin, bukan panas, tapi semacam getaran halus di udara, seperti ada sesuatu yang memanggilnya dari balik pepohonan. Sesuatu yang bukan berasal dari manusia, bukan dari hewan, melainkan dari kedalaman hutan itu sendiri. Santi berhenti. Ia mengerutkan kening sambil memerhatikan sekeliling. Tak ada angin kencang. Tidak ada gerakan mencurigakan. Hanya suara hutan seperti biasanya. Namun jantungnya berdetak lebih cepat, seolah tubuhnya tahu sesuatu yang pikirannya belum bisa pahami. Ketika ia hendak melanjutkan langkah, ia mendengar suara itu. Terdengar samar. Sangat halus. Seperti suara serak kecil yang tertahan. Bukan suara manusia. Bukan pula suara angin. Dan bukan suara burung. Suara itu terdengar seperti erangan pelan, napas tersengal, atau mungkin tangisan yang ditekan. Santi membeku. Selama hidupnya mencari daun pisang di hutan, ia sering mendengarkan macam-macam suara. Namun suara ini berbeda. Ada nada kesakitan di dalamnya, dan entah mengapa, itu membuat hatinya bergetar. Suara apakah itu? Gumamnya. Ia melangkah perlahan ke arah suara itu. Semakin dekat ia berjalan, semakin jelas suara itu terdengar, lirih, tetapi membuat bulu kuduknya meremang. Ketika ia tiba di bagian hutan yang jarang ia masuki, pepohonan di sekeliling tampak lebih rapat. Cahaya matahari nyaris tak menembus ke tanah. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Santi menelan ludah. Ada rasa takut, tapi di sisi lain, ada dorongan kuat dari perasaannya untuk mencari tahu apa yang terjadi. Seperti ada bagian dari dirinya yang tidak sanggup mengabaikan suara kesakitan itu. Langkahnya semakin pelan. Setiap kakinya melangkah, ia merasakan detak jantungnya berpacu lebih cepat. Rumput dan daun kering bergesekan di bawah sandalnya, terdengar lebih keras dari biasanya. Ia memindahkan semak bambu kecil yang menghalangi jalannya. Dan ketika ia menoleh ke balik semak itu, ia melihatnya. Seekor angsa putih. Namun bukan angsa biasa. Tubuhnya besar, bulunya putih bersih meski kini agak kusut dan sedikit kotor oleh tanah. Paruhnya panjang dan terlihat kuat, tapi kini terbuka sedikit seolah angsa itu sedang terengah-engah. Namun yang paling membuat Santi terkejut adalah jaring pemburu yang membelit tubuh angsa itu. Jaring itu melilit sayapnya hingga ia tidak bisa mengepak. Di sekitar jaring ada bekas gesekan dan luka kecil. Angsa itu sudah berusaha berulang kali melepaskan diri,
Tetapi semakin ia bergerak, semakin jaring itu mencederai tubuhnya. Suara erangan itu berasal dari hewan itu. Ya Tuhan, Santi menutup mulutnya, mata terbuka lebar. Kamu terjebak. Angsa itu mendongak perlahan. Tatapannya bertemu tatapan Santi. Mata itu tidak seperti mata hewan pada umumnya. Ada kedalaman, ada kesadaran, ada sesuatu yang terasa seperti emosi manusia. Seolah ia mengerti apa yang sedang dilakukan padanya. Santi melangkah lebih dekat, namun tetap hati-hati. Tenggorokannya kering, tetapi dorongan untuk menolong lebih besar dari rasa takut. Aku tidak akan menyakitimu, bisiknya pelan. Angsa itu tidak bergerak, hanya mengamati. Santi merendahkan tubuhnya dan melihat jaring pemburu itu lebih jelas. Jaring itu terbuat dari tali kuat, jelas bukan jebakan biasa. Pemburu yang memasang ini bukanlah orang baru. Bukan jebakan improvisasi penduduk desa yang hanya ingin menangkap unggas liar untuk makan. Ini jebakan orang yang tahu apa yang ia lakukan. Hai, kamu pasti kesakitan? Santi menyentuh perlahan salah satu ikatan jaring. Angsa itu berkedut sedikit, membuatnya mundur sebentar. Maaf. Aku tidak ingin membuatmu takut. Aku hanya ingin membantu. Angsa itu kembali menatapnya. Tatapan itu aneh. Seolah ada sesuatu yang ingin dikatakannya, tetapi ia tidak bisa bersuara. Santi mengambil napas dalam-dalam dan mulai meraba tali jaring itu. Ia memerlukan waktu untuk mengeluarkan angsa sebesar itu. Jaringnya sangat rapat dan membelit dari sayap hingga kaki. Setiap kali ia menarik sedikit tali, angsa itu mengerang pelan. Namun anehnya, hewan itu tidak menyerangnya. Tidak mematuk. Tidak memukul dengan sayap. Hanya duduk diam seolah menyerahkan nasibnya kepada Santi. Kau pasti sudah menderita dari tadi, ujar Santi, hatinya terenyuh. Tenang. Aku akan lepaskan jaring ini. Ia mulai memotong ikatan jaring dengan pecahan bambu tajam yang ia bawa di keranjang. Tali jaring itu keras dan tebal, sulit dipotong. Tangan Santi tremor. Berkali-kali pecahan bambu itu meleset, membuat telapak tangannya tergores. Namun ia tidak berhenti. Butuh waktu lama, lebih dari setengah jam, untuk membuka cukup ruang agar angsa itu bisa mulai bergerak. Tangannya lecet, beberapa jari terluka kecil. Keringatnya menetes meski udara pagi dingin. Sedikit lagi, sedikit saja. Ia akhirnya berhasil memotong bagian jaring yang melilit sayap angsa. Sayap putih itu terbebas dan terentang lemah, memperlihatkan luka merah yang cukup parah di bawah bulunya. Astaga, kamu benar-benar terluka parah, gumam Santi. Angsa itu bergerak perlahan, mendekati wajah Santi. Gerakannya lambat, hati-hati, dan tatapannya tetap intens. Entah bagaimana, ia tampak berterima kasih. Santi menelan ludah. Ada perasaan aneh menyelinap dalam dirinya. Campuran ketakutan, empati, rasa penasaran, dan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kamu bukan angsa biasa ya, katanya tanpa sadar. Tiba-tiba, angsa itu mengeluarkan suara lirih, bukan seperti suara angsa pada umumnya. Suara itu terdengar dalam, bergema, seolah berasal dari dua dunia. Santi tersentak. Ia mundur selangkah, napasnya tercekat. Angsa itu tidak mengepakkan sayap. Tidak bergerak liar. Tidak menunjukkan agresi sedikit pun. Justru, ia menatap Santi dengan tatapan yang tidak akan pernah dimiliki hewan biasa.
seolah ia sedang menilai, seolah ia sedang memilih, seolah ia sedang mengenali sesuatu dalam diri Santi. Angsa itu membuka paruhnya sedikit, dan suara lain terdengar. Bukan dari paruh itu, bukan dari udara, tapi dari dalam kepala Santi. Suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Lembut, tua, dalam, dan penuh kekuatan. "Kau mendengarku?" Santi terjatuh ke tanah, tubuhnya membeku. Maaf, siapa? Siapa itu? Siapa yang bicara?" Hutan menjadi sunyi. Tidak ada burung. Tidak ada angin. Tidak ada suara lain selain detakan jantungnya. Kemudian suara itu datang lagi, lebih jelas. "Jangan takut, gadis berhati baik. Aku tidak datang untuk menyakitimu." Tatapan angsa itu tetap tak berkedip. "Aku datang karena kau telah memilih jalan yang tidak dipilih banyak manusia." Santi menatap hewan itu dengan ketakutan dan keterkejutan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun satu hal pasti. Hari ini, sesuatu dalam hidupnya baru saja berubah. Dan ia tidak akan pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Untuk beberapa detik, dunia seakan berhenti berputar. Santi hanya bisa menatap makhluk itu, seekor angsa putih yang terjerat jaring pemburu, bulu-bulunya kotor oleh tanah, dan salah satu sayapnya tampak terluka. Nafas angsa itu naik turun cepat, seolah ketakutan sekaligus kesakitan. Namun yang paling mengejutkan bukanlah jeratnya, bukan pula luka-lukanya, melainkan mata angsa itu. Mata angsa putih itu bukan seperti yang pernah ia lihat pada hewan manapun. Ada kedalaman di sana. Ada sesuatu yang mengerti. Mata itu memandangnya seperti mata seseorang, bukan sekedar binatang. Ada permohonan di sana. Ada luka. Ada harapan. Ada sesuatu yang membuat tubuh Santi merinding, bukan karena takut, tetapi karena nalurinya berkata bahwa makhluk ini bukan makhluk biasa. Angsa itu menggerakkan kepalanya pelan, mencoba bangun namun jaring itu semakin menjerat tubuhnya. Ia mengeluarkan suara lirih, hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk menghunjam hati Santi. Suara itu seperti keluhan panjang, sebuah seruan minta tolong yang tercekik. Santi menutup mulutnya dengan kedua tangan. "Ya Tuhan," desisnya pelan. "Siapa yang tega memasang jaring di tempat seperti ini?" Ia menatap sekeliling. Tidak ada tanda-tanda siapapun. Tidak ada suara langkah kaki. Tidak ada alat pemburu lain. Tapi jelas ini bukan jebakan untuk seekor burung biasa. Jaringnya terlalu kuat untuk ukuran angsa, anyamannya terlalu rapat, dan tali pengikatnya terlalu berat. Ini jebakan yang pasti dibuat untuk menangkap sesuatu yang bernilai tinggi. Namun apapun alasannya, angsa itu tidak pantas disiksa seperti ini. Santi mendekat perlahan. Setiap langkah ia ambil dengan hati-hati. Ia tidak ingin menakuti angsa itu, meski ia tidak tahu apakah angsa itu bisa menyerang. Tapi anehnya, angsa itu hanya menatapnya tanpa agresi sedikit pun. Seolah mengerti bahwa Santi datang bukan sebagai ancaman. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," bisik Santi, suaranya gemetar oleh adrenalin. Angsa itu mengeluarkan suara lirih lagi, suaranya seperti rintihan yang begitu halus. Santi meraih tali jaring itu. Kasar. Sangat kuat. Bisa memotong kulit jika ia tidak hati-hati. Tapi ia tidak peduli. Dengan tangan kosong ia mulai meraba jerat itu dan mencoba mencari bagian yang bisa dilepas. "Ini jaring apa?" gumamnya.
Kuat sekali. Ia mencoba menarik salah satu ujung jaring itu, tetapi justru membuat angsa itu meringis kesakitan. Santi berhenti cepat-cepat. "Maaf, maaf," katanya panik. "Aku tidak sengaja. Aku akan hati-hati." Ia mencoba bagian lain. Masih sulit. Ujung jarinya mulai perih. Namun ia bertahan. Selama beberapa menit, hanya terdengar suara tarikan nafas angsa dan suara dedaunan yang bergerak pelan. Santi mengabaikan nyeri di jarinya, mengabaikan rasa takut bahwa pemburu bisa muncul kapan saja. Ia hanya ingin makhluk ini bebas. Hatinya tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak bersalah menderita di depan matanya. Akhirnya, setelah berusaha keras, ia menemukan satu simpul yang tampaknya bisa ditarik. Kali ini ia menariknya dengan lebih halus, lebih hati-hati. Jaring itu mulai longgar sedikit demi sedikit. Angsa itu memerhatikan setiap gerakan Santi, matanya tidak berkedip. Sedikit lagi, desis Santi sambil menggigit bibir. Ketika bagian terakhir terbuka, jaring itu melemah, cukup bagi angsa untuk merenggangkan tubuhnya. Angsa itu menekukan lehernya, mencoba bangun, tapi sayapnya yang terluka membuatnya hampir jatuh lagi. "Jangan bergerak terlalu cepat," kata Santi cemas. Ia menopang tubuh angsa itu dengan kedua tangan. Saat tubuh angsa itu menyentuh telapak tangan Santi, sesuatu yang aneh terjadi. Bulu angsa itu terasa hangat, lebih hangat dari tubuh burung manapun. Seperti ada aliran lembut, hampir seperti energi, yang mengalir dari tubuh angsa menuju kulit Santi. Getaran lembut itu menyebar hingga ke jantungnya, membuatnya merinding namun merasa tenang dalam waktu bersamaan. Santi mengernyit. Apa ini? Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, angsa itu tiba-tiba mengangkat tatapannya. Dan dunia seolah berhenti. Dalam sekejap, Santi mendengar suara. Bukan suara di luar. Bukan suara mulut yang berbicara. Tetapi suara di dalam kepalanya, lembut seperti bisikan angin, tapi jelas dan begitu nyata. "Terima kasih, anak manusia." Santi terlonjak mundur dan hampir terjatuh. Siapa? Tidak ada siapapun di sekitar. Tidak ada manusia lain. Tidak ada suara dari luar tubuhnya. Hanya suara itu, suara yang ia dengar langsung di pikirannya, suara anggun dan lembut, tetapi terasa sangat tua. Santi gemetar. Ia melihat angsa putih itu, yang kini mendongak dan menatapnya dengan mata yang tampak cerdas. Bukan mata binatang biasa. Angsa itu menatapnya lama. Kemudian suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lembut. "Aku tidak akan menyakitimu, wahai gadis berhati lembut." Santi terdiam, tubuhnya kaku. Jantungnya serasa mau meledak. Apakah kamu berbicara?" tanyanya terbata. Angsa itu tidak menggerakkan paruhnya. Tidak ada suara keluar dari tubuhnya. Namun suara itu kembali terdengar dalam pikirannya. Bukan dengan cara manusia, tetapi, ya, "Aku berbicara kepadamu." Santi ketakutan. Ia ingin lari. Ingin meninggalkan hutan dan tidak kembali. Namun kaki-kakinya serasa terpasung. Dan di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang lain. Ada rasa penasaran besar, rasa takjub, rasa yang membuatnya tidak bisa memalingkan pandangan. Angsa itu melipat lehernya perlahan, menunduk sedikit seolah memberi salam. "Namaku tidak penting bagimu saat ini. Yang penting adalah bahwa kamu telah menyelamatkanku. Dan karena itu, aku harus menunjukkan sesuatu kepadamu." Santi menelan ludah.
Menunjukkan apa? Angsa itu memejamkan mata sejenak. Saat ia membuka mata kembali, sorotnya berubah, lebih terang, lebih dalam, seolah ada cahaya kecil yang bersinar di dalam pupilnya. Dunia yang kau lihat tidak sesederhana yang kau kira, Santi. Santi tertegun. Ka, kau tahu namaku? Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Santi merasa tubuhnya melemah oleh kombinasi rasa takut dan keterkejutan. Ia memeluk keranjangnya erat-erat, seolah itu satu-satunya pegangan yang ia punya. Aku hanya gadis biasa. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Angsa itu mengeluarkan suara lirih yang terdengar seperti hembusan napas. Tidak ada manusia yang benar-benar biasa. Kau, yang menolong tanpa mengharapkan apapun, kau lebih dari yang kau yakini. Santi menggeleng cepat. Tidak, aku tidak lebih dari seorang gadis miskin yang bahkan tidak bisa menyembuhkan ibunya sendiri. Mendengar itu, angsa putih itu menatapnya lama. Seakan ia melihat jauh ke dalam hati Santi, melihat semua luka yang tersembunyi di balik kesabaran, melihat ketidakberdayaan yang ia sembunyikan setiap hari. Justru karena itu, kau berbeda. Santi terdiam. Hening menyelimuti hutan. Tidak ada burung lain bersuara. Tidak ada angin yang berhembus. Alam seperti menahan napas, memberi ruang bagi percakapan magis yang hanya terjadi sekali dalam hidup. Kemudian angsa itu menunduk, memeriksa sayapnya yang terluka. Santi melihatnya dan segera bergerak mendekat lagi. Kamu terluka. Aku harus membalutnya. Angsa itu memandangnya lembut. Kau tidak takut padaku? Takut, jawab Santi jujur. Tapi rasa kasihan lebih besar dari rasa takut. Untuk pertama kalinya, angsa itu mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti tawa halus, bukan tawa manusia, tetapi tawa yang penuh terima kasih. Dengan potongan kain dari ujung selendangnya, Santi perlahan membalut luka itu. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Angsa itu tidak bergerak, seolah mempercayakan sepenuhnya tubuhnya pada gadis itu. Sesekali mata mereka bertemu. Dan setiap kali itu terjadi, Santi merasa seperti melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Ada kesedihan mendalam di mata angsa itu. Ada beban, ada sejarah, ada dunia lain yang tidak ia pahami. Ketika balutannya selesai, Santi berkata pelan, "Sudah. Tapi kamu jangan banyak bergerak dulu." Angsa itu mengangguk, gerakan yang tidak biasa untuk seekor angsa. "Terima kasih, Santi. Kau telah menolongku lebih dari yang kau sadari." Santi menarik napas panjang. "Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Kamu bilang ingin menunjukkan sesuatu?" Angsa itu mengangkat kepalanya tinggi. Cahaya samar muncul di sekitar bulu-bulunya, bukan terang, tapi cukup untuk membuat Santi terkejut. Cahaya itu berdenyut seperti detak jantung, lembut namun penuh energi. "Duduklah, Santi." Santi ragu. "Di sini. Di depanmu. Dengarkan kisahku. Karena setelah hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi." Santi merinding. Ia duduk perlahan di tanah, memeluk lututnya, menatap angsa putih itu dengan rasa takut bercampur penasaran. Angsa putih itu kemudian menutup mata, dan cahaya lembut mulai memancar dari tubuhnya. "Dengarlah, gadis berhati murni. Ini adalah kisah tentang kerajaan yang hilang, kerajaan yang musnah karena keserakahan manusia." Dan hutan pun tenggelam dalam keheningan sakral, seolah siap menyimak kisah yang sudah lama terkubur. Angin sore bergerak perlahan di antara pepohonan hutan.
Cahaya matahari yang merembes melalui celah dedaunan menghasilkan pola-pola berkilau di tanah. Santi duduk bersandar pada batang pohon besar, napasnya masih belum benar-benar tenang setelah kejadian luar biasa sebelumnya. Ia memandang angsa putih yang kini duduk tak jauh darinya, bulu-bulunya berkilau lembut meski masih tampak lelah. Beberapa menit yang lalu, angsa itu bicara. Bukan seperti manusia biasa, bukan pula seperti suara burung, melainkan suara yang bergema langsung ke dalam hatinya. Suara yang terdengar lembut, tapi penuh kekuatan. Suara yang tidak mungkin ia lupakan sampai kapanpun. Angsa putih itu kini menatapnya. Tatapannya tenang, seolah sedang menunggu Santi siap menerima kelanjutan dari sesuatu yang amat besar. Santi masih kesulitan memahami apa yang sedang terjadi, namun ia tahu hidupnya sudah berubah sejak detik itu. Angsa putih itu mengangguk perlahan. Sekarang kau siap mendengarnya. Santi menelan ludah. Suaranya hampir tidak keluar ketika ia berkata, "Siap, mendengar apa?" Meski ia bertanya, dalam hati ia tahu angsa itu bukan sekadar makhluk terluka yang tersesat. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih kuno, dan lebih magis dari sekadar wujud yang tampak. Angsa putih itu mengembangkan sedikit sayapnya meski masih terluka. Terlihat jelas ia sedang mengumpulkan tenaga untuk menjelaskan sesuatu yang amat penting. "Dengarkan baik-baik, Santi," ujarnya. Suaranya lembut, seperti aliran sungai yang jernih. "Aku bukan hewan biasa. Aku adalah penjaga terakhir dari sebuah warisan kuno. Warisan dari sebuah kerajaan yang pernah menjadi yang paling makmur di seluruh tanah ini." Santi membelalakkan mata. "Kerajaan kuno," gumamnya. Angsa itu mengangguk. Kerajaan itu bernama Kerajaan Tirta Amerta. Saat nama itu terucap, udara di sekitar mereka seperti bergidik, seolah pepohonan, angin, bahkan tanah ikut mengingat sesuatu. Santi merasakan kehangatan mengalir di kulitnya. Nama itu menggetarkan, seakan mengandung sejarah yang panjang dan dalam. "Aku akan menceritakan semuanya," lanjut angsa itu, "karena hanya dengan mengetahui kebenarannya, kau bisa memahami mengapa nasibmu berubah saat kau membebaskanku." Santi menahan napas. Ia menunduk sedikit, merapatkan lututnya dan memeluk keranjang kosongnya. Segala rasa takut, kagum, dan penasaran berkumpul menjadi satu. Ia mendengarkan dengan sangat saksama. Awal kisah kerajaan. Berabad-abad yang lalu, mulai angsa putih itu, di tanah yang tidak jauh dari sini, berdirilah Kerajaan Tirta Amerta. Kerajaan yang diberkahi dengan mata air suci, tanah subur, dan rakyat yang hidup dalam kedamaian. Raja dan permaisurinya bijaksana, mencintai rakyatnya, dan menjaga hubungan dengan alam. Santi memejamkan mata sejenak, membayangkan kerajaan kuno yang disebut angsa itu, istana batu putih, sawah hijau membentang, sungai jernih, dan rakyat yang hidup damai. Seperti cerita dongeng masa kecil yang sering dibacakan Ibu Ningsih ketika ia masih kecil. Namun, kerajaan itu tidak hanya makmur karena tanahnya subur, lanjut angsa itu. Ada benda yang menjaga keseimbangan kerajaan itu. Ia menoleh, bulu-bulunya bergetar oleh kenangan kelam. Benda itu disebut nafas cahaya, sebuah warisan dari zaman para leluhur. Warisan yang menyimpan kekuatan murni, energi kehidupan yang menjaga kesuburan tanah dan ketentraman warga. Santi mengerutkan dahi. Warisan? Seperti batu ajaib. Angsa itu tersenyum kecil. Lebih dari itu. Nafas cahaya adalah sumber kehidupan. Tanpanya, kerajaan itu tidak akan pernah sekaya atau seindah dulu. Santi mulai memahami alurnya. Lalu,
Apa yang terjadi pada kerajaan itu? Angsa putih itu merendahkan kepalanya. Ada kesedihan nyata di sana. Keserakahan manusia memusnahkannya. Kejatuhan Tirta Amerta. Santi menegang. Ini bagian yang paling ditakutkan dari semua cerita tentang kerajaan kuno. Selalu ada pihak yang serakah. Ketika raja dan permaisuri mangkat, lanjut angsa itu, anak mereka, Pangeran Jayasuta, naik tahta. Pada awalnya ia baik, adil, dan mencintai rakyatnya. Namun ketika ia dewasa, hatinya berubah. Ia terbuai oleh kekuatan nafas cahaya. Ia ingin menguasai tanah yang lebih luas, membangun istana yang lebih megah, dan menjadi raja terkuat. Angsa itu menghela napas panjang. Untuk mewujudkan ambisinya, ia menyalahgunakan kekuatan itu. Santi merasakan dadanya menghangat oleh kegelisahan. Lalu apa yang terjadi pada rakyatnya? Kerajaan mulai retak dari dalam, jawab angsa itu. Hujan berhenti turun. Sungai mulai surut. Tanah yang dulu subur mengering. Rakyat kelaparan. Kekacauan terjadi. Sementara sang pangeran semakin terjerat dalam ambisi buta. Angsa itu menatap Santi dalam-dalam. Ketika keadaan semakin memburuk, leluhurlah yang turun tangan. Leluhur. Santi menahan napas. Para penjaga alam. Roh-roh purba. Mereka memutuskan untuk menyegel nafas cahaya agar tidak lagi disalahgunakan. Mereka membaginya menjadi 3 pecahan dan menyembunyikannya di berbagai penjuru tanah. Santi merasa merinding. Lalu, kerajaan itu hilang, jawab angsa itu lirih. Tidak tersisa apapun kecuali legenda. Tanahnya menjadi hutan lebat yang kini kau jelajahi setiap hari. Santi tercengang. Hutan tempat ia mencari daun pisang, dulunya sebuah kerajaan besar? Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Lalu, apa hubungannya semua ini denganmu? Dan denganku?" Angsa putih itu menegakkan lehernya. Akulah salah satu penjaga nafas cahaya. Penjaga terakhir. Tugasku adalah melindungi salah satu pecahannya agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ia memandang Santi dengan tatapan yang membuat tulang punggungnya merinding. Dan salah satu alasan aku terluka adalah karena ada pemburu yang mengincarku. Bukan pemburu biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui legenda warisan kuno dan ingin mendapatkan kekuatannya. Santi merasakan ketakutan mengalir dalam darahnya. Lalu, kenapa kau memilih untuk berbicara padaku? Angsa putih itu tersenyum lembut. Karena kau menyelamatkanku. Kau tidak meminta apapun dariku. Kau membantu dengan hati murni, sesuatu yang semakin hilang dari manusia. Ia mendekat sedikit. Dan kau harus tahu satu hal, Santi. Santi menelan ludah. Apa? Ketika kau membebaskanku, ujar angsa itu, kau telah membuka jalan takdirmu sendiri. Takdir yang telah lama menunggu seseorang yang berhati baik, seseorang sepertimu. Hening panjang menyelimuti keduanya. Kemudian angsa putih itu menggerakkan sayapnya perlahan. Sebagai balasan atas kebaikanmu, aku akan memberimu sesuatu, sebuah awal dari perubahan hidupmu. Santi terbelalak. Apa maksudmu? Angsa putih itu menatap tanah. Cahaya lembut mulai menyelimuti tubuhnya, membuat bulunya berpendar seperti kilauan bintang. Warisan kuno itu masih ada, bisiknya. Dan aku akan memberimu sebuah bagian kecil, sebuah berkah. Cahaya itu semakin kuat. Tanah di bawahnya bergetar. Angin berhenti sejenak,
seakan seluruh hutan menahan napas. Angsa putih itu membuka sayapnya dan sebuah benda kecil mulai muncul di bawah tubuhnya, berpendar kekuningan, hangat seperti sinar matahari pagi. Sebuah telur emas. "Santi," katanya, "ini adalah hadiah, sekaligus awal dari perjalananmu." Santi terkejut begitu rupa hingga ia hampir tidak bisa bernapas. "Telur emas? Tapi, kenapa memberikannya padaku?" Angsa itu menundukkan kepala. "Karena nasibmu akan berubah mulai hari ini. Karena kebaikanmu tidak boleh terus terkubur oleh kemiskinan dan kesedihan. Karena hatimu layak menerima keajaiban." Angsa itu memejamkan mata, dan suaranya merdu seperti melodi kuno. "Dan karena dunia ini membutuhkan seseorang yang berhati murni untuk menjaga keseimbangan yang mulai terguncang kembali." Santi memandang telur itu. Cahaya hangat menyelimuti jari-jarinya. Air matanya menetes, bukan karena takut, tetapi karena ia tidak pernah merasa dirinya pantas menerima sesuatu seagung itu. Ia menatap angsa putih itu dengan suara bergetar. "Terima kasih, aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini." Angsa putih itu tersenyum. "Perjalananmu baru dimulai, Santi." Kemudian angsa itu menatap ke kejauhan dengan mata penuh kecemasan. "Dan ada sesuatu yang harus kau ketahui, pemburu itu belum berhenti. Mereka semakin dekat. Mereka ingin warisan ini. Dan mereka akan kembali." Santi bergidik. Dunia yang dulu hanya berisi daun pisang dan kerja keras kini berubah menjadi dunia yang jauh lebih luas, penuh misteri dan bahaya. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah masuk ke dalam takdir yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam turun perlahan seperti tirai tebal yang menggulung seluruh desa. Udara dingin menusuk kulit, membawa aroma embun yang menggantung di daun-daun pisang dan pepohonan liar di pinggir hutan. Di dalam gubuk reot itu, cahaya dari lampu minyak kecil berkelip-kelip seolah berjuang untuk tetap hidup. Santi baru saja selesai membantu ibunya minum jamu pahit yang ia rebus dari ramuan sederhana. Sesekali, angin berdesir melalui celah dinding bambu, membuat suara gesekan lirih yang seakan ikut berbicara dengan malam. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu di udara. Sesuatu yang tidak tampak namun terasa jelas, seperti napas lembut dari dunia lain. Santi memandangi ibunya yang tertidur lemah, selimut tipis menutupi tubuh ringkihnya. Ia mengusap rambut ibunya perlahan, lalu berdiri dan melangkah keluar untuk mengambil angin. Langkahnya pelan, seolah takut membangunkan ibu Ningsih. Begitu keluar, ia terpaku. Di depan gubuknya, tepat di pinggir jalan tanah kecil yang mengarah ke pasar, seekor angsa putih berdiri tegak. Bulu-bulunya bersinar samar diterangi cahaya bulan. Tidak seperti angsa biasa, sorot matanya lembut, dalam, dan penuh kesadaran. Santi segera mengenalinya, angsa yang ia selamatkan dari jaring pemburu. "Ka, kau?" Santi menahan napas, antara terkejut dan tak percaya. "Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu bilang akan datang malam ini?" Angsa itu menundukkan kepala sedikit, seperti memberi salam. "Aku telah datang, Santi." Suara itu muncul bukan melalui paruh, tetapi bergema di dalam pikiran Santi. Lembut, hangat, nyaris seperti suara manusia bijak yang sudah hidup sangat lama. Santi menelan saliva perlahan. Aku belum siap. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, ini semua terasa seperti mimpi. Semua yang besar selalu dimulai dari rasa takut, Santi, jawab angsa putih. Malam ini, aku datang bukan untuk menuntutmu melakukan sesuatu, tetapi untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya.
Santi memeluk dirinya sendiri, antara dingin dan gugup. Tapi aku hanyalah gadis miskin. Aku bahkan tak bisa memastikan apakah ibuku besok bisa makan dengan layak. Bagaimana aku bisa menghadapi dunia magis atau kisah yang kau sebut tentang kerajaan kuno itu? Angsa putih berjalan mendekat. Langkahnya anggun seperti melangkah di atas air. Karena hatimu lebih besar daripada penderitaanmu. Kalimat itu menusuk Santi. Bukan karena menyakitkan, tetapi karena benar. Santi menunduk, mencoba menahan getaran di dada. Seumur hidup, ia jarang sekali mendengar kata-kata yang mengangkatnya seperti itu. Ia terbiasa dihina, diremehkan, dianggap tidak berarti. Namun malam ini, ada makhluk ajaib yang berbicara seolah ia adalah cahaya penting yang harus dijaga. Apa yang kau maksud dengan menunjukkan siapa diriku sebenarnya? Tanya Santi dengan suara lirih. Angsa putih berhenti tepat di depan kakinya. Mata mereka bertemu. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada suara gemuruh, tidak ada hembusan angin magis yang berputar. Yang ada hanya ketenangan yang dalam, begitu lembut hingga membuat Santi hampir lupa bernapas. Aku ingin membuka ingatan lamamu. Sesuatu yang selama ini kau lupakan. Sesuatu yang terikat pada garis keturunanmu. Santi mengerutkan kening. Garis keturunanku? Ibu hanya pedagang kecil. Ayah pun meninggalkan kami saat aku masih kecil. Itu sebabnya kau perlu tahu kebenaran. Angsa putih kemudian mengepakkan sayapnya pelan, dan cahaya lembut mengalir keluar seperti kabut keemasan. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru hangat, menenangkan, seolah menyentuh kulit hati. Santi terkejut ketika cahaya itu merayap di sekitar tubuhnya, lalu merasuk ke dalam kulitnya seperti air yang meresap ke tanah kering. Dalam sekejap, dunia di sekitarnya berubah. Udara menjadi hening. Gelap malam perlahan berganti dengan cahaya temaram keemasan. Tanah di bawahnya terasa hilang, terganti oleh sesuatu yang lembut seperti awan. Santi menatap sekeliling, bingung. Ia seperti berada di sebuah ruang tanpa dinding, tanpa langit, tanpa batas. Kemudian, sosok kabur muncul, siluet seorang perempuan muda memakai kain sederhana namun rapi. Wajahnya samar, tetapi tubuhnya bergerak anggun saat berjalan ke arah seseorang yang tampak terluka. Santi mundur satu langkah. Ini, siapa? Ini adalah masa lalu yang dunia ingin kau lupakan. Siluet itu semakin jelas. Perempuan itu menunduk, mengobati seorang pria yang tampaknya prajurit, pakaiannya robek dan tubuhnya penuh luka. Ia juga tampak memakai kalung berbentuk setetes air berwarna emas. Santi menahan napas. Bentuk kalung itu sangat mirip dengan sesuatu yang pernah ia lihat tergantung di leher ibunya, meski ibunya kini jarang memakainya. Kemudian, adegan berganti. Perempuan itu kini berada di dalam sebuah bangunan besar. Banyak orang menunduk padanya. Dari cara mereka hormat dan dari cara perempuan itu berjalan, Santi menyadari sesuatu. Perempuan itu bukan rakyat biasa. Ia seorang putri. Dialah moyangmu, Santi. Santi terbelalak. Apa? Tidak mungkin, keluargaku miskin. Kami tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin aku keturunan, keluarga kerajaan? Angsa putih menyahut tenang, kerajaan itu hancur berabad-abad lalu karena keserakahan manusia. Namun bukan harta yang diwariskan padamu, melainkan sesuatu yang lebih penting, hati yang murni dan keberanian untuk menolong orang lain meski kau sendiri kekurangan. Adegan dalam cahaya berubah lagi. Kini terlihat sebuah bencana besar, api,
teriakan, kehancuran. Perempuan itu berlari sambil menggendong bayi kecil. Ia bersembunyi di balik pepohonan, menangis, sebelum menyerahkan bayi itu pada seorang keluarga desa. Santi menyadari sesuatu. Bayi itu adalah garis keturunan yang mengarah padaku. Angsa itu mengangguk. Cahaya perlahan meredup, dan dunia kembali menjadi malam sunyi di depan gubuknya. Santi merasa lututnya lemas. Ia terduduk di tanah. Aku, keturunan dari keluarga kerajaan? Tapi, kenapa ibu tidak pernah? Ibumu tidak tahu, jelas angsa putih. Warisan itu tersembunyi selama berabad-abad, hingga seseorang dengan hati paling tulus membangunkannya kembali, yaitu dirimu. Santi memejamkan mata, menahan napas gemetar. Semua yang ia tahu tentang hidupnya seolah terguling begitu saja. "Kenapa harus aku?" tanyanya lirih. "Aku hanya gadis miskin yang mencoba membuat ibuku bertahan hidup. Apa kau yakin kau tidak salah orang?" Angsa putih mendekat, menempelkan kepalanya ke tangan Santi. Kehangatan memancar dari bulunya, begitu lembut, begitu menenangkan, seolah mulai menutup luka yang selama ini ia simpan. Karena kekuatan terbesar tidak berasal dari mereka yang punya harta, melainkan dari mereka yang tahu rasanya kehilangan, namun tetap memilih memberi. Santi menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak kecil. Angsa putih kemudian melanjutkan, "Malam ini baru permulaan. Aku akan kembali memandu langkahmu. Namun ingat, jalanmu tidak akan mudah. Setelah telur emas itu kau terima nanti, cahaya dan kegelapan akan memburu nasibmu." Santi menatap matanya. Kegelapan. Setiap warisan besar membawa musuh yang besar pula. Santi merinding. Namun di balik rasa takut itu, ia merasakan sesuatu yang baru. Sebuah kekuatan kecil, seperti bara kecil di dalam dada, belum menjadi api, tapi cukup untuk memberi hangat. Angsa putih kemudian mengepakkan sayap. "Istirahatlah, Santi. Besok malam, aku akan datang lagi. Kau harus siap." Santi mengangguk pelan. "Terima kasih, karena mempercayai aku." Angsa putih menatapnya 1 detik sebelum tubuhnya berubah menjadi butiran cahaya kecil yang berterbangan dan menghilang ke udara. Santi berdiri perlahan, lalu menatap langit. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ayahnya pergi, ia merasa dirinya bukan sekadar gadis miskin yang harus bertahan hidup, tetapi seseorang yang ditakdirkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Dan perjalanan magis itu baru saja dimulai. Udara malam itu masih membawa sisa-sisa kilau magis dari perjalanan batin yang dialami Santi. Tubuhnya masih terasa ringan, seolah jiwanya belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata setelah apa yang diperlihatkan angsa putih, sebuah masa lalu yang tersembunyi, sebuah warisan yang selama ini terlelap dalam darahnya. Santi berdiri terpaku di depan gubuk reotnya, kedua tangannya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kebenaran yang terlalu besar untuk ia tanggung dalam sekali napas. Angsa putih berdiri tak jauh darinya, bulu-bulu putihnya memantulkan cahaya bulan yang tersisa. Sorot matanya tetap lembut, namun di balik kelembutan itu, ada kebijaksanaan dari masa yang jauh lebih tua dari desa manapun di dunia ini. Santi menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. "Jadi, benar apa yang kulihat tadi? Semuanya, itu nyata?" "Nyata, Santi," jawab angsa putih melalui suaranya yang lembut di benak Santi. "Kau bukan sekadar gadis miskin dari desa kecil. Kau adalah keturunan dari salah satu keluarga penjaga terakhir di kerajaan lama. Kau membawa darah mereka." Santi memejamkan matanya pelan. Kata-kata itu berat.
Terlalu berat. Ia memikirkan ibunya, Ibu Ningsih yang selama ini hidup sederhana, sakit, lemah, tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda-tanda bahwa ia menyimpan rahasia sedalam itu. Aku tidak mengerti. Santi menggeleng pelan. Mengapa ibu tidak pernah cerita apapun? Mengapa aku tumbuh seperti orang biasa, tanpa tahu bahwa aku punya hubungan dengan sesuatu yang begitu besar? Angsa Putih menatapnya lama sebelum menjawab. Ada alasan. Dan semua alasan itu berkaitan dengan luka masa lalu yang sangat dalam. Santi merasakan jantungnya mencubit. Apa maksudmu? Luka apa? Angsa Putih berjalan maju, sayapnya sedikit mengembang, membuat angin lembut menyapu wajah Santi. Kerajaan itu runtuh bukan hanya karena keserakahan orang-orang, tetapi juga karena pengkhianatan yang dekat, pengkhianatan yang berdampak pada garis keturunanmu. Itulah alasan keluargamu memilih untuk menyembunyikan asal-usul mereka. Termasuk ibumu. Santi menahan napas. Pengkhianatan. Kerajaan. Keturunan. Semua itu terdengar seperti cerita dongeng yang ia dengar dari orang-orang tua ketika ia kecil. Ia tidak pernah membayangkan bahwa darahnya sendiri menyimpan jejak kisah pahit itu. Aku ingin tahu semuanya, bisik Santi. Tapi, aku takut. Takut adalah tanda bahwa hatimu masih manusia, jawab Angsa Putih. Dan manusia yang berhati lembut sepertimu memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Santi merasakan matanya panas. Kenapa aku? Kenapa harus aku yang melihat semua ini? Aku bahkan kesulitan memastikan ibuku punya makanan. Aku tak punya kelebihan apa-apa. Angsa Putih mendekat, menundukkan kepala hingga hampir menyentuh tangan Santi. Karena hatimu memilih untuk berbuat baik bahkan ketika dunia memperlakukanmu dengan buruk. Kau menyelamatkanku tanpa berharap balasan. Kau memilih kasih daripada kepahitan. Itu adalah sifat yang hilang dari mereka yang berkuasa dahulu. Kata-kata itu membuat Santi terdiam. Hening. Namun bukan hening yang sunyi, hening yang menenangkan. Seakan dunia mengajak Santi untuk menerima bahwa dirinya jauh lebih berarti daripada yang ia yakini selama ini. Beberapa saat kemudian, Angsa Putih kembali mengeluarkan cahaya samar dari tubuhnya. Cahaya itu berkumpul menjadi lingkaran kecil di udara, seperti tirai halus yang terbuka. Di dalamnya, Santi melihat bayangan samar. Bukan kejadian masa lalu, namun sesuatu yang lain, seperti potongan teka-teki yang belum lengkap. Apa itu? Tanya Santi hati-hati. Itu adalah bagian dari warisanmu. Sesuatu yang harus kau pelajari pelan-pelan. Tidak semua dapat kuperlihatkan dalam satu malam, jawab Angsa Putih. Potongan bayangan itu menunjukkan sebuah benda, suatu simbol berbentuk lingkaran berkilau yang terbuat dari emas, dikelilingi ukiran berbentuk sulur angin. Santi menyipitkan mata. Apa itu? Medali? Atau jimat? Namanya lencana Aruna, jawab Angsa Putih. Benda itu adalah kunci yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam magis. Dahulu, keluarga penjaga diberi amanah untuk melindunginya. Namun lencana itu hilang di hari ketika kerajaan runtuh. Santi menelan ludah gugup. Dan apa hubungan lencana itu denganku? Angsa Putih menatapnya tajam namun hangat. Lencana itu hanya dapat ditemukan oleh keturunan penjaga yang hatinya masih bersih. Dan malam ini, aku melihat bahwa kaulah pewaris yang pantas. Santi terkejut. Tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana cara menemukan benda seperti itu. Tidak perlu tergesa-gesa. Warisan tidak seharusnya membebani,
Warisan seharusnya memandu, kata angsa putih lembut. Yang terpenting sekarang adalah mempersiapkan dirimu. Bukti-bukti, tanda-tanda, dan petunjuk akan muncul seiring waktu. Santi menunduk. Aku takut mengecewakanmu. Kau tidak akan mengecewakanku, Santi. Karena niat hatimu adalah kekuatanmu. Ingat itu. Ada kehangatan mengalir dalam dada Santi. Sebuah keyakinan kecil mulai tumbuh, meski tidak besar, tidak sempurna, tetapi nyata. Tiba-tiba, suara batu keras terdengar dari dalam gubuk. Santi tersentak. Itu ibu, serunya. Ia segera berlari masuk, meninggalkan angsa putih. Di dalam, ia melihat ibu Ningsih menggeliat lemah sambil menutup mulutnya. Napas ibunya tersengal-sengal, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetaran. Ibu kenapa? Santi segera duduk di samping ibunya, memeluk bahunya dengan hati-hati. Ibu Ningsih membuka mata perlahan. Santi, kau dari mana? Tadi ibu merasa tubuh ibu semakin dingin. Maaf, Bu. Aku hanya keluar sebentar untuk mengambil angin. Ibu jangan banyak bicara dulu. Santi memegang tangan ibunya, menusap lembut. Saat itu, angsa putih muncul di depan pintu gubuk. Ibu Ningsih melihatnya dan terbelalak. Tubuhnya tampak menegang. Santi, suara ibu Ningsih gemetar keras. Kenapa? Ada angsa itu di sini? Santi bingung. Bu, tidak apa-apa. Dia tidak berbahaya. Dia. Namun ibu Ningsih memotong dengan suara yang hampir tak terdengar. Angsa itu bukan makhluk biasa. Angsa putih membungkuk hormat kepada ibu Ningsih. Salam hormatku, Ningsih. Ibu Ningsih menggigil. Tidak mungkin. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku pikir masa lalu itu tidak akan kembali lagi. Santi terkejut. Ibu tahu tentang dia? Ibu Ningsih menatap Santi dengan mata berkaca-kaca. Ada ketakutannya mendalam, namun juga sesuatu yang lain, penyesalan. Santi, ada banyak yang belum ibu ceritakan padamu. Hal-hal yang selama ini ibu sembunyikan. Tentang ayahmu, tentang keluarga kita, dan tentang kerajaan itu. Santi memegang tangan ibunya lebih erat. Bu, tolong ceritakan. Aku ingin tahu. Namun sebelum ibu Ningsih menjawab, tubuhnya melemas. Napasnya semakin pendek. Santi hampir panik. Ibu jangan pingsan. Bu. Angsa putih mendekat, mengeluarkan cahaya lembut yang menyelimuti tubuh ibu Ningsih. Tenang, Santi. Ia tidak akan pergi. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk berbicara sekarang. Santi menggigit bibir, menahan tangis. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa kehilangan ibu. Dia satu-satunya keluargaku. Angsa putih menatapnya dalam. Warisanmu memiliki jawaban untuk itu. Dan perjalananmu baru saja dimulai. Besok, aku akan menunjukkan langkah pertamamu. Santi mengusap air matanya. Langkah pertama. Ya. Untuk menemukan kembali lencana Aruna. Dan menyembuhkan ibumu. Santi menatap cahaya di mata angsa putih. Ada ketakutan, tetapi ada juga harapan kecil, harapan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Baik, Santi mengangguk pelan. Aku akan melakukannya. Demi ibu.
dan demi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Angsa Putih menunduk bangga. Malam ini kau telah menerima warisanmu, Santi. Dan mulai besok, dunia akan memperlihatkan sisi yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Santi memeluk ibunya sambil menatap Angsa Putih. Malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak bisa ia hindari, tidak bisa ia tolak, dan tidak bisa ia hentikan. Sebuah perjalanan panjang telah menunggunya. Dan warisan itu kini sudah terbangun. Malam itu berjalan pelan, seperti enggan beranjak dari dunia tempat Santi berdiri. Angin lembut berhembus dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang tak pernah benar-benar tidur. Cahaya dari lampu minyak di dalam gubuk memperlihatkan bayangan samar pada dinding bambu yang renta, namun Santi hampir tidak memperhatikannya. Matanya tertuju pada satu benda yang kini berada di pangkuannya, sebuah telur emas yang anggun dan berkilau lembut, bukan seperti emas biasa, melainkan seperti cahaya matahari yang dijinakkan dalam bentuk padat. Ia masih tak percaya benda itu benar-benar ada. Telur itu hangat, seolah hidup. Santi memutar-mutar benda itu perlahan, dan setiap kali cahaya bulan menyentuh permukaannya, muncul kilau halus seperti gelombang yang bergerak dari dalam. Ini terlalu berharga, bisik Santi. Terlalu besar untukku. Aku tidak pantas memegang ini. Angsa Putih menatapnya lembut. Tidak ada pemberian yang salah tempat ketika diberikan kepada hati yang benar, Santi. Santi menunduk, jari-jarinya bergetar saat menyentuh permukaan telur emas itu. Ia memikirkan ibunya, betapa sulitnya mereka membeli makanan, betapa seringnya ia harus melewati malam dengan perut kosong, betapa sering ia merelakan makanannya untuk Ibu Ningsih. Dan kini, benda yang mungkin bernilai lebih dari seluruh desa itu berada di tangannya. Namun hatinya bukan hanya dipenuhi kelegaan, melainkan juga ketakutan. Terutama setelah ia mulai melihat kembali bayangan dari masa lalunya. Sebuah kerajaan yang runtuh. Sebuah pengkhianatan. Sebuah darah yang membawa takdir. Angsa, Santi mengangkat wajahnya. Apa telur ini benar-benar untukku? Dan apa sebenarnya kekuatannya? Angsa Putih mendekat perlahan, suaranya terdengar lebih serius dari sebelumnya. Telur emas ini bukan sekadar harta. Ia adalah salah satu dari 3 pusaka terakhir yang tersisa dari kerajaan purba itu. Di dalamnya tersimpan tidak hanya kemakmuran, tetapi juga kutukan. Santi terdiam. Kutukan. Kata itu membuat jantungnya mencengkeras. Telur emas yang hangat di tangannya kini seolah berubah berat. Ia menelan ludah. Apa maksudmu, kutukan? Kau bilang ini warisan. Bukankah seharusnya warisan itu memberi kebaikan? Warisan tidak selalu datang tanpa bayangan masa lalu, jawab Angsa Putih. Kerajaan itu jatuh bukan hanya karena keserakahan manusia, tapi karena perebutan kekuatan telur emas ini. Banyak nyawa hilang karena ambisi. Bahkan keluarga keturunanmu terpecah karenanya. Santi menggeleng pelan. Aku tidak ingin kekuatan semacam ini. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Aku hanya ingin hidup sedikit lebih baik. Angsa Putih menatapnya lama. Permintaan yang sederhana seringkali adalah alasan mengapa seseorang dipilih. Mereka yang tidak tamak adalah satu-satunya yang pantas menerima kekuatan. Santi memandang telur itu lagi. Lalu, apa yang harus kulakukan dengannya? Untuk saat ini, simpanlah. Biarkan ia dekat denganmu. Tetapi jangan mencoba membuka atau melepaskan segel di dalamnya, kecuali kau sudah siap. Segel itu ada untuk melindungi dunia dari kekuatan yang terkandung di dalamnya. Segel?
Dunia? Santi merasa tubuhnya lemas. Rasanya beban itu terlalu besar untuk seorang gadis miskin yang hidupnya hanya berkisar antara daun pisang dan pasar desa. Ia menarik napas panjang. Kalau begitu, bagaimana aku bisa siap? Apa yang harus kupelajari? Angsa putih perlahan duduk, bulu-bulunya bergerak lembut karena angin malam. Ada banyak hal yang harus kau pahami, Santi. Tentang dirimu, tentang ibumu, tentang keluarga yang kau pikir telah lama hilang, dan tentang mereka yang mungkin mencari telur emas ini. Santi tertegun. Mereka siapa? Para keturunan lain, jawab angsa putih. Yang tidak dipilih. Yang menginginkan telur emas bukan untuk kebaikan, melainkan untuk menghidupkan kembali kekuasaan lama. Santi merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak pernah berpikir bahwa hidupnya yang sederhana bisa terhubung dengan konflik sebesar itu. Apakah mereka tahu aku memiliki telur ini? Tanya Santi pelan. Belum, jawab angsa putih. Namun waktu akan membuat rahasia apapun tercium. Dan kau harus siap ketika itu terjadi. Santi menunduk, mencoba menyimpan rasa gentar itu jauh-jauh. Tetapi sulit. Telur di tangannya sekarang terasa seperti dua hal sekaligus, harapan dan ancaman. Ia memegangnya lebih erat. Kalau begitu, apa langkah pertamaku? Angsa putih tersenyum, atau setidaknya ekspresinya tampak seperti itu. Mulailah dengan memahami kutukan yang membuat kerajaan itu jatuh. Tanpa memahami asal mula, kau tidak akan tahu bagaimana menghindarinya. Santi menatapnya bingung. Kutukan seperti apa? Angsa putih mengangkat sayapnya sedikit, dan tiba-tiba angin dingin berhembus, membawa aroma tanah yang lebih kuat dari biasanya. Cahaya bulan meredup, seolah awan gelap tiba-tiba menutupinya. Santi merasakan udara berubah, lebih berat, lebih hening. Kutukan tamak, angsa putih mulai berbicara, suaranya lebih dalam. Pada zaman dahulu, 3 telur emas diberikan kepada 3 keluarga bangsawan sebagai lambang perlindungan kerajaan. Masing-masing telur memiliki kekuatan, kemakmuran, penyembuhan, dan pengikat roh. Tetapi ketika raja wafat, keluarga-keluarga itu berselisih. Cahaya lembut mulai muncul dari tubuh angsa putih, membentuk bayangan-bayangan samar di udara. Santi melihat siluet orang-orang yang bertikai, memperebutkan telur emas, meneriakkan sumpah dan kemarahan. Ia melihat simbol kerajaan runtuh, terbakar oleh perang saudara. Dan ia melihat sosok perempuan, wajahnya samar, namun Santi merasakan kedekatan yang tak bisa dijelaskan. Keluargamu adalah penjaga telur terakhir, telur pengikat roh. Telur yang memiliki kekuatan untuk menghubungkan dunia manusia dan dunia roh, seperti diriku. Santi membeku. Jadi, selama ini keluargaku berhubungan dengan dunia roh? Benar. Namun setelah pengkhianatan terjadi, keluargamu melarikan diri dan mengubur masa lalu mereka. Mereka memilih hidup sebagai rakyat biasa untuk menghindari perebutan kekuasaan. Santi menatap telur di pangkuannya. Dan sekarang, telur itu kembali padaku. Kenapa sekarang? Kenapa setelah generasi demi generasi? Angsa putih menatap Santi dengan sangat serius. Karena dunia mulai berubah. Karena keserakahan mulai bangkit kembali. Dan karena kau adalah satu-satunya keturunan yang masih memiliki hati yang murni untuk menjaga keseimbangan. Santi menghela napas yang hampir terdengar seperti keluhan. Tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana menjaga diriku sendiri. Kau akan belajar. Aku takut. Rasa takut adalah awal dari keberanian. Santi menatap angsa itu. Lama.
sampai matanya mulai berkaca-kaca. Aku tidak ingin kehilangan ibuku. Aku tidak ingin melibatkannya dalam bahaya. Justru karena kau ingin melindunginya, kau harus memahami kekuatan ini. Santi mengepalkan tangan. Ia tahu angsa itu benar. Ia tahu dunia telah berubah sejak ia memotong jaring yang menjerat makhluk magis itu. Dan ia tahu tidak ada jalan kembali. Namun ia bukan seseorang yang akan lari. Ia telah berjuang seumur hidup. Ia hanya tidak tahu bahwa kini perjuangannya akan meningkat ribuan kali lipat. Ia memandang telur emas yang hangat. Bagaimana cara membuka segelnya? Angsa putih menggeleng perlahan. Belum sekarang. Jika kau membukanya tanpa kesiapan, kekuatan di dalamnya bukan hanya menghancurkan musuh, tetapi juga dirimu sendiri. Santi menelan ludah. Tidak ada pilihan lain selain mengikuti langkah-langkah ini perlahan. Setelah hening beberapa saat, ia bertanya, kutukan itu, apakah masih aktif? Angsa putih memejamkan mata sesaat, seolah merasakan dunia yang tak terlihat. Ia tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu kesempatan lain. Dan telur yang ada di tanganmu adalah kunci bangkit atau runtuhnya kutukan itu. Santi merasa pusing. Jadi, jika aku salah langkah, kerajaan baru akan hancur sebelum sempat dibangun. Hening. Hanya suara jangkrik dan napas kecil Santi yang terdengar. Perlahan, Santi memeluk telur emas itu, bukan karena merasa kuat, melainkan karena ia merasa rapuh. Sangat rapuh. Namun di tengah kerentanannya, ada bara kecil yang tumbuh. Bara yang mungkin suatu hari akan menjadi api besar. Ia mendongak, menatap angsa putih. Kalau begitu, ajari aku. Ajari semua yang harus aku ketahui. Aku tak ingin membuat kesalahan seperti leluhurku. Angsa putih menundukkan kepala dengan hormat, seolah mengakui keputusan penting itu. Mulai malam ini, perjalananmu dimulai. Tidak lagi sebagai Santi si gadis miskin, tetapi sebagai penjaga baru dari warisan kuno. Dan tepat saat kalimat itu selesai, angin malam berputar lembut, membawa desahan magis di udara. Bulan muncul kembali dari balik awan, cahayanya jatuh tepat pada telur emas dalam pelukan Santi, membuatnya bersinar seperti matahari kecil di tengah malam gelap. Santi memejamkan mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa dunia memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya pula, ia siap untuk memperhatikannya kembali. Angin pagi berembus perlahan melewati sela-sela daun pisang yang tumbuh liar di belakang gubuk Santi. Cahaya matahari baru saja muncul dari balik bukit, menembus kabut tipis yang menyelimuti desa kecil itu. Namun suasana pagi yang biasanya terasa damai kini diselimuti getaran aneh, seakan bumi membawa pesan yang tidak dapat dibaca oleh orang biasa. Santi terbangun dari tidurnya dengan napas terengah. Mimpi-mimpi aneh kembali membanjiri kepalanya. Bukan mimpi tentang kerajaan kuno seperti malam sebelumnya, melainkan suara-suara berbisik yang terdengar samar, seperti panggilan dari jauh. Suara-suara itu menyebut namanya. Santi. Santi. Ia membuka kedua matanya dengan cepat dan melihat ibunya masih tertidur. Cahaya pagi memantul lembut di wajah Ibu Ningsih yang pucat, membuat garis-garis kelelahan terlihat lebih jelas. Meski begitu, Ibu Ningsih tampak beristirahat sedikit lebih baik dibanding hari-hari sebelumnya. Mungkin karena pengaruh kehadiran angsa putih semalam, atau mungkin karena kehangatan telur emas yang Santi sembunyikan di sudut kamar. Santi mengusap wajahnya pelan, mencoba menghilangkan sisa mimpi itu. Namun ketukan halus di luar gubuk membuat tubuhnya menegang. Tok, tok, tok. Ketukan itu pelan,
tapi teratur. Santi menahan napas. Siapa yang datang sepagi ini? Ia melirik ke arah sudut ruangan tempat telur emas disembunyikan di bawah kain lusuh. Telur itu tampak memancarkan cahaya lembut, seolah merasakan kehadiran sesuatu di luar. Tok, tok, tok. Santi melangkah perlahan ke pintu. Namun sebelum ia membuka pintu bambu yang rapuh itu, sebuah suara muncul dari belakangnya. "Jangan buka dulu." Santi tersentak dan berbalik. Angsa putih berdiri di sudut ruangan, muncul seperti kabut yang mengambil bentuk. Tidak ada suara sayap, tidak ada langkah. Makhluk itu hanya muncul. Bulu-bulunya memancarkan sinar tipis seperti pantulan permukaan air. "Angsa," bisik Santi. "Ada apa? Siapa yang..." "Bukan manusia baik," jawab angsa putih pendek. Ada sesuatu yang mengikuti jejak telur emas itu. Jantung Santi mencelos. "Bagaimana bisa? Bukankah tidak ada yang tahu aku menyimpannya?" Kekuatan besar selalu mengundang perhatian, bahkan tanpa disadari. Tok, tok, tok. Ketukan itu berubah menjadi sedikit lebih keras, seolah si pengetuk mulai tidak sabar. Santi meraih pintu dengan tangan gemetar. Namun angsa putih segera mengembangkan sayapnya, menghalangi Santi. "Dengarkan baik-baik, Santi. Mereka bukan penduduk desa. Mereka mengikutimu sejak malam itu. Mereka bukan keturunan penjaga, mereka keturunan dari mereka yang pernah merebut pusaka." Santi mundur perlahan. Pengkhianat dari masa lalu itu? Benar. Ketukan kembali terdengar, kali ini dibarengi suara berat seorang lelaki. "Santi, kami tahu kau di dalam. Kami ingin bicara." Mendengar namanya disebut, Santi terdiam. Suara itu bukan suara laki-laki desa manapun yang ia kenal. Suaranya terlalu dalam, terlalu tegas, dan terlalu asing. Angsa putih menoleh pada Santi. "Jangan menyahut." Santi menelan ludah. Jantungnya seperti dipukul dari dalam. Tubuhnya terasa kaku. Lelaki itu berbicara lagi, kali ini dengan nada lembut yang justru membuat bulu kuduk berdiri. "Kami hanya ingin memastikan sesuatu. Kami tidak akan menyakiti siapapun selama kau bekerja sama." Kata-kata "bekerja sama" membuat Santi mengerti. Yang mereka cari bukan dirinya. Mereka mencari telur emas. Lidahnya terasa kering. "Apa yang harus kita lakukan?" bisiknya pelan. "Kau harus pergi nanti malam," jawab angsa putih. "Desa ini tidak aman lagi bagimu. Mereka telah mencium jejak warisanmu." Santi menahan napas. "Tapi, Ibu? Bagaimana dengan Ibu?" Angsa putih menatapnya lama, lama sekali, seolah memilih kata yang paling lembut dari dunia ini. "Kau tidak akan meninggalkan ibumu. Tetapi kalian berdua harus pindah untuk sementara waktu, sampai bahaya ini lewat." Santi menatap ibunya yang masih tertidur. Wajah Ibu Ningsih terlihat begitu rapuh. Ia tak bisa membayangkan membawa ibunya melarikan diri di tengah bahaya. "Bagaimana kalau mereka masuk?" tanya Santi dengan suara bergetar. "Bagaimana kalau mereka memaksa?" Angsa putih menundukkan kepala. "Aku akan menjagamu sampai kau siap. Tapi kau harus percaya." Malam turun dengan cepat, seolah langit mengetahui bahwa sesuatu yang besar akan terjadi di desa kecil itu. Angin yang biasanya hangat mendadak membawa hawa yang ganjil, dingin, pekat, dan bising oleh suara dedaunan yang bergesekan tanpa arah. Santi berdiri memandangi ibunya yang terbaring lemah,
sementara suara langkah-langkah asing semakin sering terdengar dari arah jalan desa. Sejak kejadian tadi pagi ketika sosok laki-laki misterius mengetuk pintu dan memanggil namanya, desa tidak lagi terasa aman. Angsa putih tidak muncul sepanjang hari, dan itu membuat Santi semakin gelisah. Ia tahu, makhluk itu tidak pernah meninggalkannya tanpa alasan. Ketika langit benar-benar gelap dan hanya cahaya lampu minyak yang menerangi sudut-sudut gubuk, angsa putih akhirnya muncul kembali. Kemunculannya begitu lembut, seperti kabut yang menyatu lalu membentuk sosok bersayap putih. Namun wajahnya, jika bisa disebut wajah, menyiratkan hal yang berbeda malam itu. Matanya tampak lebih tajam, lebih siaga. Waktunya telah tiba, Santi. Santi mengencangkan genggaman pada keranjang kecil berisi pakaian seadanya dan telur emas yang ia bungkus dengan kain tua. Apa kita benar-benar harus pergi? Bagaimana dengan ibu? Aku tak mungkin meninggalkannya. Angsa putih melangkah mendekat. Ibumu akan ikut bersamamu. Aku tidak akan meninggalkannya di sini. Santi terkejut. Tapi, ibu bahkan tidak kuat berjalan jauh. Aku tahu. Angsa putih mengibaskan sayapnya. Cahaya keemasan menyebar dari ujung bulunya, mengenai tubuh Ibu Ningsih yang terbaring. Dalam hitungan detik, napas Ibu Ningsih menjadi lebih teratur, wajahnya tidak sekusam tadi, meski ia tetap belum sadar. Santi menahan air mata. Apakah ibu akan sembuh? Belum sepenuhnya. Penyakit ibumu telah lama menempel. Tapi setidaknya ia cukup kuat untuk dibawa pergi malam ini. Santi menggenggam tangan ibunya. Terima kasih, aku tak tahu harus bilang apa. Angsa putih hanya menunduk pelan. Kau adalah penjaga terakhir. Melindungi keluargamu adalah bagian dari takdirmu, seperti kau melindungiku malam itu. Ucapan itu membuat keberanian kecil muncul di dada Santi. Namun suara berat mendadak terdengar dari kejauhan. Carilah gadis itu. Jangan biarkan dia kabur. Santi membeku. Itu suara lelaki yang datang pagi tadi. Langkah kaki banyak orang menggema di jalan tanah menuju gubuknya. Suara ranting patah, batu terinjak, dan teriakan pendek laki-laki asing membuat bulu kuduknya merinding. Angsa, mereka datang, bisik Santi dengan panik. Angsa putih menoleh cepat. Kita bergerak sekarang. Angkat ibumu. Kita harus menghindari jalan utama. Santi meraih lengan ibunya dan mengangkatnya perlahan. Ibu Ningsih lebih ringan dari yang ia kira, mungkin karena tubuhnya terlalu lemah. Santi memanggul ibunya dengan susah payah sambil memeluk keranjang berisi telur emas. Namun belum sempat mereka melangkah keluar belakang gubuk, suara pintu depan digedor keras. BRGGGHH. Pintu bambu itu hampir terpental. Santi, bukalah. Kami tahu warisan itu ada padamu. Santi menahan jeritannya. Keringat dingin membasahi tengkuk. Angsa putih mengibaskan sayapnya sekali. Angin keras menyelimuti gubuk dan meredam suara apapun dari dalam. Ikuti aku. Jangan ragu. Ia menuntun Santi menuju pintu belakang yang hanya terbuat dari tikar bambu. Dengan satu sentuhan, tikar itu tersibak seperti daun pintu yang terbelah. Di belakangnya terbentang hutan, gelap, dingin, dan asing. Santi tahu ia tak punya pilihan. Ia melangkah masuk. Begitu mereka masuk ke dalam kegelapan hutan, suara pintu depan akhirnya jebol. Braa. Dia kabur ke belakang. Cepat. Kejar. Santi mempercepat langkah,
Napasnya sesak oleh beban ibu di punggung dan rasa takut yang menghantam jantungnya tanpa henti. Angsa putih berlari di depannya, bulu putihnya menyala samar, menjadi satu-satunya cahaya penuntun di tengah rimbunnya pepohonan. "Berapa orang yang mengejar kita?" tanya Santi terengah. "Lebih dari 3. Mereka tidak akan berhenti sebelum mendapatkan telur emas itu." "Kenapa mereka begitu menginginkannya?" Santi menatap keranjang yang ia peluk erat. "Bukankah telur ini berbahaya?" "Untuk mereka, justru itu alasan utamanya," jawab angsa putih. "Kekuatan besar adalah mimpi yang buruk bagi hati yang tamak." Santi menggigit bibir. Lututnya mulai bergetar. Ibu Ningsih sempat mengerang pelan di punggungnya. "Ibu, bertahanlah, kita akan aman," bisik Santi, meski ia sendiri tidak yakin. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari arah kiri. Dup, dup, dup. Santi berhenti. "Angsa, itu dari mana?" "Tidak hanya satu arah, mereka mengepung kita." Santi memutar tubuhnya, matanya mencari celah. "Kalau begitu, kita harus bersembunyi." "Tak mungkin. Mereka memiliki indera yang terlatih. Mereka bukan orang biasa." Santi menggigil. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Angsa putih menatapnya. "Kau harus mempercayai kekuatan telur emas itu." Santi menggeleng cepat. "Tidak. Kau bilang segelnya belum boleh dibuka. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan." "Benar. Kau tidak boleh membuka segelnya." Angsa putih mendekat. "Tapi telur itu bisa melindungimu bahkan dalam keadaan tersegel, jika kau memintanya." Santi memandang telur melalui kain lusuh. Cahaya samar seolah menjawab tatapan itu. "Bagaimana aku memintanya?" Sebelum angsa putih sempat menjelaskan, suara keras muncul dari belakang semak. "Ketemu. Itu dia." Santi tersentak. 3 lelaki muncul dari balik pepohonan, membawa obor dan sesuatu yang tampak seperti senjata bambu panjang. Sorot mata mereka liar, gerakan mereka cepat, dan aura mereka berbeda dari siapapun yang pernah Santi lihat di desa. Lelaki yang berada di tengah berbicara dengan suara serak. "Kau tidak bisa lari, Santi. Berikan telur emas itu." Santi memundurkan langkah. Aku tidak punya apa-apa." "Kalian salah orang." Lelaki itu tersenyum sinis. "Kami bisa mencium kekuatannya dari jauh." Angsa putih mengembangkan sayapnya dan berdiri di depan Santi. Cahaya putih memancar dari tubuhnya. "Jika kalian maju 1 langkah pun, kalian akan menyesal." Para lelaki tertawa rendah. "Mana mungkin kami takut pada seekor angsa?" Brug. Salah satu dari mereka melemparkan jaring hitam ke arah angsa putih. Jaring itu berkobar seperti bara dan memancarkan energi gelap. Angsa putih mencoba menghindar, tetapi jaring itu terlalu cepat. Ciaat. Jaring melilit tubuh angsa putih, dan cahaya putihnya langsung meredup. "Angsa!" teriak Santi, matanya membelalak. Angsa putih jatuh ke tanah, tubuhnya mengejang. Bulu-bulunya berubah kusam seperti kehilangan nyawa. "Lepaskan dia!" teriak Santi, suaranya pecah oleh ketakutan dan amarah. Lelaki yang memimpin melangkah mendekat, wajahnya dingin bagaikan batu. "Jika kau menyerahkan telur itu sekarang, kami akan membiarkanmu hidup. Kami hanya membutuhkan warisan itu." Santi memeluk telur emas erat-erat sampai lengannya sakit. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku tidak mau, kalian tidak mengerti apa yang kalian kejar."
Ini berbahaya. Bahaya bagi yang lemah, jawab lelaki itu. Manfaat bagi yang kuat. Seperti ada sesuatu yang pecah dalam diri Santi saat mendengar kata-kata itu. Ia menatap telur emas di tangannya. Telur itu bergetar. Cahaya emas merembes keluar dari celah kain. Dan di dalam dirinya, di tempat terdalam yang selama ini tertutup oleh rasa takut, sebuah suara lembut muncul. Santi, panggil aku. Matanya membesar. Itu suara yang ia dengar dalam mimpi-mimpi samar sesudah pertemuan pertama dengan angsa putih. Tangannya terangkat spontan. Para pengejar menegang. Telur emas bersinar lebih terang. Kain yang membungkusnya terlepas dengan sendirinya, melayang-layang di udara. "Apa yang kau lakukan?" teriak salah satu lelaki. Santi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Tidak tahu apa yang akan keluar dari telur itu. Tapi ia tahu satu hal. Ia tidak boleh membiarkan mereka mengambilnya. Ia menarik napas, menutup mata, dan berkata, "Jika kau bisa mendengar aku, tolong lindungi kami." Telur emas memancarkan cahaya yang begitu terang hingga seluruh hutan tersiram warna keemasan. Duar. Ledakan cahaya itu tidak panas, tetapi kuat. Angin besar menyapu pepohonan, ranting patah berguguran, tanah bergetar, dan para pengejar terhempas jauh ke belakang seperti daun kering tertiup badai. Santi terjatuh ke lutut. Cahaya itu menyembur lebih tinggi, mencapai puncak-puncak pohon, menari seperti aurora. Ketika cahaya mereda, sebuah makhluk berdiri di depannya. Makhluk itu bukan angsa, bukan pula manusia, melainkan sosok besar, bersayap, dengan tubuh tembus cahaya, dan mata berkilau lembut seperti perwujudan harapan. Angsa putih yang terjerat jaring kini bebas, dan berdiri di dalam bentuk lain, lebih besar, lebih kuat, lebih megah. Santi terbelalak. Para pengejar terbaring lemah, tak mampu bangkit. Makhluk bercahaya itu menunduk pada Santi. "Kau memanggilku, dan kau telah membuktikan hatimu layak menjadi penjaga baru warisan ini." Santi menahan air mata haru. "Apa? Aku benar-benar bisa melakukannya?" "Bukan hanya bisa." Makhluk itu menatapnya. "Kau telah memulai takdirmu malam ini." Santi menunduk, memeluk telur emas yang kini redup kembali, seperti telah mengembalikan kekuatannya. Sementara hutan kembali tenang, angin malam berhembus lembut, dan suara-suara dari para pengejar perlahan memudar. Di atas mereka, langit mulai berubah, seolah menyambut kebangkitan baru dari seorang gadis miskin yang kini memegang kekuatan lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan di dalam hatinya, Santi tahu, perjalanan ini belum berakhir. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak takut lagi.